Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini, kami akan memperkenalkan kepada kalian pada penerapan konsep Object Oriented Programming atau OOP dengan menggunakan Java dalam pengembangan game klasik yang kita kenal dengan nama Tic-Tac-Toe. Setelah ini, kami akan mempresentasikan bagaimana prinsip-prinsip OOP dapat meningkatkan efisiensi dan struktur kode kita dalam menciptakan game ini. Pada kelompok satu ini beranggotakan yang pertama ada Ananda Safi dengan 3 NIM terakhir 120, Nashwa Putri dengan NIM terakhir 131, Muhammad Dafi dengan NIM terakhir 139, Sandra Nababan dengan NIM terakhir 141, dan Rajendra Wahyu Akila dengan NIM terakhir 140. Diagram kelas berfungsi sebagai alat visual untuk menggambarkan struktur statis suatu sistem, mencakup kelas, atribut, metode, serta hubungannya sebagai ilustrasi dalam game tic-tac-toe. Player menggambarkan pemain dengan identifikasi berupa nama dan simbol X atau O untuk setiap langkah di papan. Pemain ini juga dapat memiliki statistik permainan. Board adalah representasi visual dari papan game terdiri dari grid 3x3. Setiap langkah pemain menandai sel dengan simbol tertentu. Fungsi kelas ini melibatkan visualisasi, validasi, dan evaluasi kondisi papan. Game berperan sebagai pengendali alur dan aturan permainan termasuk inisialisasi hingga penentuan hasil. Next, di sini terdapat kelas diagram dengan kelas games, human player, dan board. Diagram kelas sendiri berfungsi sebagai alat visual untuk menggambarkan struktur statis suatu sistem mencakup kelas, atribut, metode, serta hubungannya sebagai ilustrasi dalam game tic-tac-toe. Yang pertama terdapat kelas player menggambarkan pemain dengan identifikasi berupa nama dan simbol X atau 0. Untuk setiap langkah di papan, pemain ini juga dapat memiliki statistik permainan. Yang kedua terdapat board adalah representasi visual dari papan game terdiri dari grid 3x3. Setiap langkah pemain menandai sel dengan simbol tertentu. Fungsi kelas ini melibatkan visualisasi, validasi, dan evaluasi kondisi papan. Dan yang ketiga terdapat kelas game berperan sebagai pengendali alur dan aturan permainan, termasuk inisialisasi hingga penentuan hasil. Sebentar. Secara keseluruhan, diagram kelas memberikan pandangan menyeluruh tentang komponen dan interaksinya, memfasilitasi pengembangan dan implementasi permainan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik. Selanjutnya terdapat penggunaan aplikasi dalam main, di mana aplikasi ini adalah permainan tic-tac-toe yang dimainkan oleh dua pemain. Penggunaan aplikasi dimulai dalam metode main dalam kelas tic-tac-toe game, dan terdapat 8 tahapan. Yang pertama yaitu membuat papan permainan, board, dan dua pemain manusia atau human player. Dan di sini kita membuat objek board sebagai papan permainan dan dua objek pemain, player 1 dan player 2 yang merupakan pemain manusia dengan simbol X dan O masing-masing. Lalu yang kedua, menginisialisasi pemain saat ini atau current player dengan player 1, dan pemain saat ini dianalisasi sebagai player 1 yang berarti permainan dimulai dengan player X. Lalu yang ketiga, memulai permainan dengan loop while. Permainan akan terus berlanjut sampai ada pemenang atau papan permainan penuh. Ini adalah loop utama yang menjalankan permainan selama tidak ada pemenang. Game one adalah false dan papan permainan belum penuh. Lalu yang keempat, mencetak papan permainan saat ini. Di dalam eh, line ini mencetak tampilan papan permainan saat ini ke layar. Lalu untuk yang kelima, menggunakan pemain saat ini untuk membuat langkah pada papan permainan. Pemain saat ini memanggil metode make move untuk membuat langkahnya di papan permainan, dan di sini pemain akan diminta untuk memasukkan baris dan kolom tempat mereka ingin menempatkan simbolnya. Lalu pada baris yang keenam, memeriksa apakah pemain saat ini telah menang dengan memanggil board check win.
atau current player get symbol. Jika pemain saat ini menang, permainan akan berakhir. Dan setelah pemain saat ini melakukan langkah, permainan memeriksa apakah pemain tersebut telah menang. Jika ya, maka game 1 diubah menjadi true dan cetak pesan bahwa pemain tersebut menang. Lalu yang ketujuh, jika tidak ada pemenang setelah langkah pemain saat ini akan ditukar dengan pemain berikutnya. Setelah pemain saat ini melakukan langkah-langkahnya, permainan menukar pemain saat ini dengan pemain berikutnya. Ini dilakukan dengan menggunakan metode operator ternary yang mengganti pemain player 1 menjadi player 2 dan sebaliknya. Lalu yang terakhir, setelah permainan selesai, ada pemenang atau papan permainan penuh, program akan mencetak pesan berdasarkan hasil permainan. Setelah Lullaby selesai, program memeriksa apakah permainan berakhir tanpa ada pemenang, karena papan permainan penuh dan mencetak pesan hasil seri jika tidak ada pemenang. Lalu selanjutnya terdapat output programnya. Next. Program akan memulai dengan mencetak papan permainan yang berisi 9 sel kosong yang membentuk tampilan papan permainan tic-tac-toe, dan program akan meminta pemain pertama, player X, untuk memasukkan langkah mereka. Pemain pertama diminta untuk memasukkan baris dan kolom di mana mereka ingin menempatkan simbol X. Lalu setelah pemain pertama melakukan langkah, giliran berpindah ke pemain kedua atau player O. Setelah itu, proses ini akan berlanjut secara bergantian antara pemain pertama dan pemain kedua hingga salah satu dari mereka memenangkan permainan atau hingga papan permainan penuh atau seri. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Pada bagian implementasi Java OOP, yang pertama adalah adanya enkapsulasi. Enkapsulasi atau encapsulation berarti memastikan data sensitif di dalam suatu kelas dan objek disembunyikan dari user yang tidak diinginkan. Untuk mencapai hal tersebut, terdapat dua cara yang harus dilakukan, di antaranya adalah mendeklarasikan atribut atau variabel sebagai private, serta menyediakan metode public get and set untuk mengakses dan memperbarui nilai dari variabel private. Dalam game tic-tac-toe yang telah kami buat, penerapan enkapsulasi terdapat pada bagian kelas player. Pada kode tersebut, atribut simbol diatur sebagai protected, yang berarti hanya dapat diakses oleh kelas yang merupakan turunan dari player. Kemudian, metode getSymbol digunakan sebagai getter untuk mengakses nilai simbol. Dengan demikian, enkapsulasi terjadi karena atribut simbol tidak dapat diakses secara langsung dari luar kelas player, tetapi hanya melalui metode getSymbol. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Bagian pewarisan atau inheritance adalah salah satu konsep fundamental dalam pemrograman berorientasi objek atau OOP. Ini adalah cara untuk membuat kelas baru atau kelas turunan atau subkelas yang mengambil sifat dan perilaku dari kelas yang sudah ada, atau kelas dasar atau superkelas. Dengan kata lain, dalam pewarisan, kelas turunan mewarisi atribut dan metode dari kelas dasar sehingga dapat menggunakan dan memodifikasinya sesuai kebutuhan. Next. Dalam program game tic-tac-toe kami, pewarisan terjadi dalam bagian berikut. Yang pertama, kelas abstrak player. Di sini player adalah kelas dasar atau superkelas yang digunakan sebagai kerangka dasar untuk semua jenis pemain dalam permainan. Inilah contoh penggunaan pewarisan. Kelas player memiliki atribut simbol yang digunakan oleh pemain dan metode abstrak make move yang pada board yang diimplementasikan oleh kelas-kelas turunannya. Metode abstrak tersebut adalah contoh penggunaan polimorfisme, di mana setiap pemain memiliki implementasi yang berbeda dari metode yang sama. Yang kedua, kelas human player. Kelas human player adalah salah satu kelas turunan atau subkelas dari player. Dalam konstruktornya, Anda menggunakan super atau simbol untuk memanggil konstruktor kelas dasar player dan menginisialisasi atribut simbol. Inilah contoh penggunaan pewarisan untuk mewarisi atribut dari kelas dasar. Next. Yang ketiga, kelas board. Meskipun kelas board tidak secara langsung terlibat dalam pewarisan, itu digunakan dalam implementasi metode make move dalam kelas human player.
Pemanggilan metode makeMove dari objek current player memiliki objek board sebagai argumen, sehingga pemain manusia dapat memvalidasi dan menempatkan langkah mereka di papan permainan. Selain itu, dalam main method, Anda menggunakan polymorphisme untuk mengatur giliran pemain saat Anda melakukan perulangan permainan. Anda mengganti pemain saat giliran berubah, tetapi Anda selalu mengaksesnya melalui objek bertipe player, yang bisa menjadi objek human player atau komputer player. Ini adalah salah satu manfaat lain dari pewarisan dan polimorfisme dalam pemrograman berorientasi objek. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Selanjutnya ada polimorfisme. Polimorfisme dalam Java adalah kemampuan satu objek untuk mengambil bentuk dari beberapa tipe atau kelas yang berbeda dalam hierarki tipe data yang sama. Dengan kata lain, objek dapat berperilaku sesuai dengan kelasnya sendiri atau kelas-kelas yang berada di atasnya dalam hierarki pewarisan. Polimorfisme memungkinkan untuk memperlakukan objek dari kelas-kelas yang berbeda namun terkait dalam hierarki pewarisan dengan cara yang sama, menggunakan tipe atau antarmuka umum sebagai kontrak untuk perilaku yang diharapkan. Ini memungkinkan kode yang lebih fleksibel dan dapat digunakan dengan ulang, karena Anda dapat menangani objek dengan cara generik tanpa harus memikirkan implementasi khusus dari kelas tertentu. Dalam game tic-tac-toe ini, penerapan polimorfisme terdapat pada kelas tic-tac-toe game, kelas player, dan kelas human player. Berikut adalah contohnya. Next. Berikut terdapat kelas player, isiannya seperti tersebut, kemudian human player. Next. Dan ada kelas tic-tac-toe game. Dalam kelas ini, kita membuat objek player 1 sama dengan new human player X, dan player 2 sama dengan new human player O. Meskipun keduanya dideklarasikan sebagai tipe player, mereka sebenarnya mengacu pada objek dari kelas human player. Ini adalah contoh polimorfisme, di mana objek dari kelas yang berbeda dapat dianggap sebagai objek dari tipe yang sama dalam hierarki pewarisan. Pada saat pemain melakukan langkah, pemain saat ini memanggil metode makeMove board, karena keduanya adalah objek player. Java akan memanggil metode makeMove dari kelas yang sesuai, yaitu human player. Pada setiap iterasi, current player makeMove board dipanggil. Meskipun kita hanya membuat 2 pemain di sini, kita dapat membuat pemain tambahan yang mengimplementasikan kelas player dan masih dapat menggunakannya dalam loop permainan tanpa perlu mengubah logika permainannya. Ini adalah salah satu keuntungan dari penggunaan polimorfisme. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya abstraksi. Yang pertama yaitu game tic-tac-toe adalah permainan strategi yang dimainkan oleh 2 pemain. Yang kedua, papan permainan terdiri dari kotak 3x3 yang dapat diisi oleh simbol X atau 0. Yang ketiga, setiap pemain memiliki simbol yang berbeda dan bergantian untuk menempatkan simbol mereka di kotak-kotak pada papan permainan. Yang keempat, tujuan dari permainan ini adalah untuk menempatkan 3 simbol yang sama secara horizontal, vertikal, atau diagonal pada papan permainan. Yang kelima, jika salah satu pemain berhasil menempatkan 3 simbol yang sama secara horizontal, vertikal, atau diagonal, maka pemain tersebut memenangkan permainan. Yang terakhir, jika semua kotak pada papan permainan terisi tanpa ada pemain yang berhasil menempatkan 3 simbol yang sama, maka permainan dianggap seri. Baik, kesimpulan yang dapat kita ambil dari presentasi ini, tic-tac-toe juga dikenal sebagai knock and cross atau XO, adalah permainan strategi klasik yang terkenal di global. Meskipun sederhana, permainan ini menekankan strategi mendalam dengan kemajuan teknologi. Permainan ini menjadi fokus penelitian kecerdasan buatan untuk menciptakan komputer sebagai lawan yang kuat. Dalam pengembangan digitalnya, dengan Java, pendekatan OOP memberikan fleksibilitas dan struktur, memastikan kualitas tinggi dan pengalaman pengguna yang baik. Baik, sampailah kita di penghujung presentasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.